Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshok The Heaven Season 5 episode ke-152. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Sun Er berusaha keras membantu Akang mendapatkan hak klannya lagi sampai menerobos rapat tetua untuk memastikan orang-orang bangkotan di klannya tidak bersikap serakah dengan berlebihan. Nah, berhubung Sun Er merupakan anggota klan dewasa yang baru saja mendapatkan tato emas 7 warna, posisinya menjadi sangat tinggi sehingga pendapatnya pun sesuatu yang lebih kuat dibanding pemikiran para tetua serakah. Dengan keteguhan Sun Er, Tong Xuan pun mengambil keputusan baru awal-awal atau astagfirullahaladzim. Keputusan untuk menyerahkan kembali jatah klan Xiao memasuki makam kuno, dan hal ini juga turut disetujui oleh kepala klan alias bapaknya Sun Er yaitu Gu Yuan. Setelahnya Gu Yuan menemui Xiaoyan secara pribadi untuk meminta potongan giok kaisar kuno Tao Se sambil menjelaskan betapa berbahayanya benda itu sampai kalau jatuh ke tangan klan Hun dan auto dijuliti dalam diam oleh anak gadisnya. Karena tidak kuasa melawan putrinya, Gu Yuan pun menyerah dan tanpa terasa hari pembukaan makam kuno surgawi yang ditunggu-tunggu pun tiba. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja atuh kita terobos. Kuy. Setelah pembukaan makam surgawi, singkat cerita Xiaoyan dan Sun Er pun memasuki makam berdua dan langsung merasakan betapa energi surga bumi yang ada di makam kuno tersebut bahkan lebih kaya dibandingkan klan Gu. Sun Er mengangguk ketika menjelaskan bahwa mereka masih berada di lantai pertama, seolah ingin memberitahukan kepada Xiaoyan untuk tidak terlalu antusias dulu karena energi yang lebih kaya akan mereka dapati ketika naik ke lantai 2 dan 3 makam kuno. Nah, ketika masih asyik khusyuk sharing session mengenai makam kuno, tiba-tiba saja sesosok makhluk entah apa yang menyerupai boneka langit namun dengan tubuh transparan menyerang ke arah 2 sejoli, dan Sun Er langsung menembakkan sinar emas yang mengubah tubuh transparan itu menjadi kristal seukuran bercahaya ibu jari. Sun Er kemudian menjelaskan bahwa apa yang baru saja menyerang mereka adalah tubuh energi yang berasal dari jiwa-jiwa orang yang dimakamkan di tempat kuno tersebut. Tubuh energi akan sulit dideteksi karena tersembunyi di balik kabut energi, dan semua tubuh energi itu akan mendekat diam-diam untuk menyerang semua orang yang memasuki makam. Nah, yang lupa cerita spoilernya atau belum nonton, Cakradiva jelasin dulu kalau tubuh energi itu terbagi menjadi 9 tingkatan, dan yang dilihat Oyen sama Sun Er baru saja hanyalah tubuh energi tingkat kedua. Nah, seperti biasa atuh ya, Cakradiva itu akan mencerdaskan seluruh viewers dan subscriber Cakradiva di seluruh alam semesta. Makanya jangan pelit-pelit di sharing, di like, di komen. Jadi biar kalian tuh nontonnya jadi tercerdaskan gitu ya guys ya. Setelah dikalahkan, tubuh energi itu akan menghasilkan sebuah inti energi di mana inti energi itu memiliki efek peningkatan kekuatan yang luar biasa sehingga Tuan Putri klan Gu itu pun segera meminta Akang untuk menyerapnya. Dan benar saja setelah memurnikan inti energi ke dalam tubuhnya, Xiaoyan dapat merasakan betapa benda tersebut bahkan lebih mudah diserap tubuh dibanding pil obat, sehingga dia pun memahami kenapa klan kuno sangat menghargai makam surgawi. Sun Er mulai menyinggung tentang keberadaan tubuh energi yang lebih kuat dan membuat Xiaoyan semakin antusias, tidak dapat membayangkan betapa besar potensi yang dia temukan kalau menyelami makam surgawi sampai ke tingkat tertinggi. Nah, buat asyik-asyikan Xiaoyan dan Sun Er yang memang pasangan OP malah ngajakin balapan ngumpulin inti energi sebanyak-banyaknya selama berada di makam kuno. Keduanya melanjutkan ekspedisi makam kuno dengan antusias tanpa menyadari kalau ada bahaya yang sudah mengincar mereka di makam para ahli kuno tersebut. Setiap tubuh energi yang mereka temui sepanjang jalan terus diubah menjadi energi dengan begitu mudah karena memang tubuh-tubuh energi yang ada di tingkat pertama ini masih tidak menimbulkan banyak masalah untuk pasangan OP tersebut. Karena efek peningkatan kekuatan tubuh energi di tingkat pertama sudah semakin berkurang, Xiaoyan pun mengajak Ayang untuk move on ke tingkat kedua yang seharusnya dihuni oleh tubuh energi yang lebih kuat. Sun Er setuju dengan ajakan itu, namun sebelumnya dia ingin Xiaoyan menyerap inti energi
energi tingkat 6 yang dia temukan dan menerobos bintang 6 Dojun sebelum benar-benar masuk ke tingkat 2 yang lebih berbahaya. Daripada menjadi beban untuk Sun Er, tanpa pikir panjang Xiaoyan menuruti permintaan kekasih kecilnya itu dan segera tenggelam dalam pelatihan. Tapi tiba-tiba saja muncul kabut gelap di dekat mereka sebelum kemudian mengungkapkan sosok dua generasi muda klan Hun yang langsung menyerang Xiaoyan. Serangan itu dapat dengan mudah ditepis oleh Sun Er yang membuat Hun Li memasang wajah nyinyir ketika memuji bahwa persepsi spiritual seorang pemilik darah dewa memang membuat iri. Hun Ya dan Hun Li sama-sama merupakan ahli bintang 8 Dojun yang meskipun lebih lemah dibanding dirinya, namun pasti akan membuatnya kerepotan kalau harus dihadapi sendiri atuh. Namun ketika melihat Xiaoyan melakukan retreatnya dengan sangat lancar, Sun Er menjadi jauh lebih tenang karena dia yakin tidak harus baku hantam dengan dua antek dajjal ini dalam waktu lama. Tidak menunggu lama setelah itu, pertarungan pun pecah dan seyogyanya segenerasi muda terkuat klan Gu saat ini, Sun Er menunjukkan keterampilan bertarung yang luar biasa hingga sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda di pojokan meskipun baku hantam keroyokan seperti ini. Bahkan nona muda klan Gu itu hampir tidak bergerak dari tempatnya dan hanya mengeluarkan sebilah tombak emas ketika mengatasi seluruh serangan beruntun Hun Ya dan Hun Li. Berhubung semua serangan itu sudah terkunci oleh persepsi spiritualnya yang luar biasa tajam. Hanya dengan gerakan kecil tangannya yang selembut sutra, tombak emas itu menari dan membentuk perisai pertahanan yang tidak mampu ditembus sama sekali oleh serangan dua antek dajjal klan Hun. Akhirnya seluruh serangan yang dilancarkan berganti-gantian oleh Hun Ya dan Hun Li sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Sun Er. Malah keduanya mendapatkan ancaman dari sang tuan putri yang bertanya apakah perwakilan klan Hun ini tidak mau keluar hidup-hidup dari alam Gu karena menyerangnya seperti ini. Ketika itu muncul sesuatu menyerupai cincin doki emas yang tampak jauh lebih besar dibanding cincin doki pada umumnya di belakang punggung Sun Er, membuat baik Hun Ya dan Hun Li langsung sadar diri jika pemilik darah dewa seperti Sun Er memang tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Akhirnya dua antek dajjal klan itu pun menyatukan kekuatan mereka untuk membentuk sosok iblis kegelapan raksasa yang langsung bertuburkan dengan pusaran energi emas Sun Er. Sun Er masih menunjukkan perangai yang sangat tenang ketika melihat bayangan iblis gelap yang menakutkan itu sebelum kemudian meledakkan doki padat dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi benang-benang energi keemasan yang melilit seluruh tubuh iblis raksasa. Tanpa menunggu lama, permukaan tubuh iblis raksasa itu telah tertutup oleh warna emas yang menyilaukan hingga membuat tubuhnya yang besar oleng tidak terkendali. Dan tepat ketika Sun Er mengepalkan tangannya, iblis raksasa itu langsung meledak sebelum akhirnya berubah menjadi ribuan kupu-kupu emas yang menutupi langit makam kuno. Iblis raksasa menghilang sebelum kemudian meludahkan sosok Hun Ya yang memang pemilik asli dari teknik tersebut. Namun meskipun dikalahkan dengan telak, Hun Ya sama sekali tidak resah, malah tampak gembira karena sebenarnya dia hanya mengulur waktu Sun Er sehingga Hun Li mendapatkan kesempatan untuk menyerang Xiaoyan. Sayang seribu sayang Hun Ya dan Hun Li terlalu meremehkan Xiaoyan hanya karena pemuda itu hanyalah ahli Dojun bintang 5. Sementara Sun Er sudah tahu bahwa akan memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk bertarung dengan imbang melawan dua antek dajjal ini. Dan benar saja ketika Hun Li sudah mendekati Xiaoyan dengan wajah senang seolah berpikir akan berhasil menghabisi ancaman klan mereka tersebut, tiba-tiba saja ekspresi di wajahnya langsung berubah menjadi kaget ketika melihat pemuda klan Xiao yang mengalami kemunduran sejak lama itu telah bangun dari retreatnya dan langsung mengeluarkan sebuah lubang hitam raksasa yang merupakan teknik Do kelas D. Hun Li yang panik langsung melepaskan teknik ledakan Hun berharap dapat meredam kekuatan isap menakutkan yang dikeluarkan oleh telapak penciptaan Agu. Namun sayang, ledakan Hun masih jauh dari cukup kalau harus dibandingkan dengan teknik peninggalan Zhou Huasheng tersebut.
Tanpa bisa ditahan, Hunli terlempar dengan sangat kejam dari dalam lubang hitam raksasa dan momen itu langsung dimanfaatkan oleh Sun Er yang sudah menunggu untuk merampas nyawa antek-antek Dajjal ini. Hunli semakin ketar-ketir melihat Sun Er berkedip muncul di depannya, namun untung nyawanya masih diselamatkan oleh Hunya sehingga sinar doki emas Sun Er hanya menembus lengan kirinya dengan kejam. Hunya tampak prihatin melihat lengan Hunli yang dihancurkan oleh doki emas Sun Er dan menyarankan rekannya untuk memotong saja lengan kirinya daripada kerusakan semakin menyebar. Hunli menunjukkan ekspresi pasrah sekaligus kesal karena harus kehilangan lengan kirinya, namun tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya memutuskan untuk pergi. Sepeninggalan Hunya dan Hunli, Xiaoyan sempat bengek sesaat karena ketidakstabilan doki pasca penerobosan, namun langsung menggunakan teknik Do kelas D. Untungnya kebengekan itu tidak bertahan lama sehingga keduanya pun dapat langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju tingkat 2 makam surgawi. Xiaoyan bersyukur telah mengikuti saran Sun Er untuk menerobos bintang 6 Dojun karena dia baru saja merasakan betapa perjalanan melewati lorong penghubung lantai 2 sangatlah berbahaya dan pasti akan sulit dilewati oleh ahli di bawah bintang 6 Dojun. Tepat setelah memasuki gerbang lantai 2, Xiaoyan dan Sun Er langsung disambut oleh banyak tubuh energi dengan kekuatan bintang 5 Dojun dan mereka langsung tahu kalau dua Hun lah yang berada di balik pengeroyokan tubuh energi ini. Meskipun kesal dengan kelakuan anjing dua antek Dajjal klan Hun tersebut, Xiaoyan dan Sun Er tetap berusaha untuk membereskan gerombolan tubuh energi ini karena meskipun cukup merepotkan, mereka juga akan menjadi tabungan inti energi kaya yang membantu peningkatan kekuatan. Oke, sekarang kita tengokin dulu dua antek Dajjal yang dimaksudkan lagi pada ngapain, dimana ternyata Hunya lagi nungguin Hunli yang tengah memulihkan kondisinya pasca dihajar beramai-ramai oleh dua sejoli. Hunli sebenarnya sudah gemes pengen bunuh Xiaoyan dan Sun Er, namun setelah mereka dirugikan sedemikian rupa, Hunya menyarankan rekannya untuk menghindar lebih dulu sampai dengan kondisinya benar-benar pulih. Hunli paham bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan dan hanya berharap bisa segera naik ke lantai 3 karena hanya dengan cara itulah mereka bisa menghabisi keduanya. Sementara Hunya dan Hunli merencanakan pembunuhan entah seperti apa, Xiaoyan dan Sun Er telah berhasil membereskan rombongan tubuh energi kelas Dojun dan mulai menimbang untuk segera naik ke lantai 3 yang pintu masuknya tidak jauh dari tempat mereka berada. Menurut Xiaoyan, karena Hunya dan Hunli yang terus mengganggu mereka pasti juga akan naik ke lantai 3, maka mereka tidak perlu menahan diri karena semakin baik apabila semakin cepat dua cucuk itu dibuat pindah alam. Akhirnya Xiaoyan dan Sun Er pun bergegas ke pintu masuk tingkat 3 berharap bisa ketemu dua Hun di tengah jalan dan menggeprek keduanya. Namun sampai di gerbang lantai 3, Xiaoyan dan Sun Er tidak bertemu dengan dua antek Dajjal itu, malah dicegat oleh sebuah tubuh energi tingkat 9 yang sangat langka. Berbeda dengan tubuh-tubuh energi sebelumnya yang banyakan ngangengongang redok doang, tubuh energi yang kali ini bahkan bisa berbicara dengan bahasa manusia dan membuat Xiaoyan semakin yakin kalau memang tubuh energi tingkat 9 sangatlah kuat. Nah, karena selama ini Sun Er terus memberikan inti energi yang mereka dapatkan untuknya, kali ini Xiaoyan sudah berambisi untuk mendapatkan inti energi tingkat 9 dan membiarkan Sun Er menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan. Inti energi tingkat 9 yang kita panggil aja dia Xianto ini menjadi marah karena dua penyusup tidak diundang ini malah mesra-mesraan di depan matanya dan tanpa pikir panjang langsung menyerang mereka berdua dengan kapak besar di tangannya. Harus diakui bahwa kekuatan tubuh energi tingkat 9 memang merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan semua tubuh energi yang mereka lawan sebelumnya. Bahkan hanya dengan ayunan kapak saja Yanto dapat membelah ruang kosong dan kekuatan demikian setara dengan ahli Dojun bintang 8 puncak atau bahkan bintang 9. Namun dengan gabungan kekuatan Sun Er yang juga berada di kelas yang sama, serta Xiaoyan yang memiliki kekuatan jauh lebih tinggi dibanding ahli lain di kelasnya,
Pada akhirnya Yanto pun tidak bisa bertahan lama mengatasi gempuran beramai-ramai tersebut hingga hanya bisa pasrah ketika diubah menjadi inti energi berwarna merah menyala bangku. Shoyen menjadi senang ketika melihat Yanto telah berubah menjadi inti energi dan meminta Sun-er segera menyerapnya. Tapi Ternyata sebelum Sun-er bisa menyempurnakan inti energi tersebut, muncullah dua anjing yang udah mereka cari-cari selama 11 hari, di mana Hunya dan Hunli memang sengaja membiarkan Shoyen dan Sun-er bertarung melawan Yanto agar mereka bisa merebut inti energinya kemudian. Sayangnya rencana murahan itu sudah diketahui oleh Shoyen dan Sun-er, di mana keduanya juga telah mempersiapkan diri kalau Hunya dan Hunli tiba-tiba muncul untuk merebut inti energi Yanto. Nah, berhubung dua antek dajjal ini benar-benar muncul di depan mereka, maka Shoyen dan Sun-er pun tidak akan menahan diri untuk memberitahu pada dua anjing klan Hun yang tak henti-hentinya mengusik mereka. Bahkan setiap gangguan yang mereka tanam hanya akan berujung pada kehancuran yang akan mereka tuai sendiri. Mamam, syukurin tuh dua anjing klan Hun auto digeprek kayak gimana ya sama Oyen dan Dede abis terusin gangguan mereka. Gangguin mereka. Apakah Hunya dan Hunli benar-benar akan berakhir di episode minggu ini? Gimana? Udah di-share belum ke seluruh kampung di alam semesta ini? Coba pengen dengar atuh, tulis di kolom komentar. Di-share kemana aja?